Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya. Topik kita hari ini adalah membahas tentang the power of guru penggerak. Sahabat Banua semuanya, dalam video yang telah lewat, ada orang yang mengomentari tentang pendapat saya soal Menteri Nadiem sebagai salah satu menteri pendidikan terbaik yang pernah kita punya. Karena beliau adalah orang yang menurut saya saat itu di video itu mampu melihat secara keseluruhan problem pendidikan di tempat kita ini, di Indonesia ini, kemudian mampu memetakan permasalahan itu lalu mencarikan solusinya, dan beliau berani untuk mengeksekusinya, langsung mendobrak tradisi kemapanan yang sudah berlangsung puluhan tahun di negara kita ini. Nah, yang dia katakan oleh orang yang mengomentari saya ini, dari mana kita dapat datanya bahwa Pak Menteri ini adalah salah satu menteri terbaik yang kita punya, padahal para pakar-pakar itu orang-orang ahli, profesor, bahkan sekelas Profesor Baidowi yang sudah punya jam terbang yang sangat tinggi, mengatakan Pak Menteri adalah orang yang tidak paham sama sekali tentang pendidikan. Bahkan Ki Darmaningtyas yang sudah makan asam garam di dunia pendidikan mengatakan bahwa Pak Menteri ini adalah orang yang Menteri Pendidikan terburuk yang pernah kita punya di negara ini. Menteri Pendidikan terburuk yang pernah ada di negara kita ini. Nah, saya tentunya tidak punya data-data statistik yang mendukung pernyataan saya ini, cuma saya sekali lagi mengamatinya dari seorang awam, seorang pengajar, seorang yang berhadapan langsung dengan siswa, yang merasakan sendiri dampak dari kebijakan-kebijakan yang telah dibikin oleh Pak Nadiem selama beliau menjabat. Jadi ini tidak berdasarkan data-data di atas kertas, tapi berdasarkan hati kita yang bicara, hati kita yang merasakan pengalaman sejauh ini kita bertahun-tahun di bawah kepemimpinan Pak Nadiem. Sudah tentu kita merasakan langsung kinerja yang telah beliau buat selama ini. Nah, data-data yang pertama saya dapatkan adalah dari kekuatan salah satu program unggulan beliau, yaitu tentang guru penggerak. Nah, program guru penggerak ini luar biasa sekali menurut saya, karena salah satu klaim dari Ki Darmaningtyas mengatakan bahwa sekolah penggerak itu, kata beliau, adalah adopsi saja sebenarnya. Adopsi dari sekolah berstandar internasional yang dulu pernah dibuat pemerintahan zamannya Pak SBY. Kalau saya tidak salah ya, zamannya Pak SBY, RSBI, Rintisan Sekolah Berstandar Internasional. Nah, inilah yang dikatakan oleh para ahli itu bahwa menteri ini hanya ganti kulit saja. Program-program yang ganti kulit isinya juga sami mawon atau sama saja dengan program-program sebelumnya. Dari situ sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata orang-orang pintar itu dia tidak selalu pintar mengamati fenomena yang ada. Realita di lapangan itu dia tidak paham. Dia tidak terjun langsung di lapangan gimana sebenarnya yang namanya sekolah penggerak itu sangat berbeda jauh dengan rintisan sekolah berstandar internasional. Kalau rintisan sekolah berstandar internasional itu masih ada gap antara si kaya dan si miskin. Masih ada di situ menciptakan jurang kecemburuan antara orang yang berpunya dengan yang tidak. Nah, sedangkan sekolah penggerak ini beda sekali. Dia basisnya itu adalah kualitas orang-orangnya. Nah, Pak Nadiem memulainya dengan langkah yang sangat baik, yaitu dengan meluncurkan program awal itu namanya adalah guru penggerak. Ini powerful sekali program ini, karena dengan guru penggerak ini
beliau mengatakan bahwa kepemimpinan guru itu adalah segala-galanya. Jadi baik buruknya pendidikan kita, rendah tingginya kualitas pendidikan kita, itu sangat ditentukan oleh guru-guru yang ada di lapangan, yang setiap hari mereka berhadapan dengan siswa. Dan itu tidak mungkin dikerjakan oleh pemerintah sendirian. Pemerintah memerlukan pendukung yang sangat kuat, yang sangat besar jumlahnya, yang tersebar di negara kita ini, yaitu mereka mengadakan program guru penggerak. Nah, diharapkan dari guru penggerak ini mereka bisa membangun sebuah komunitas orang-orang yang berkualitas, di mana guru-guru penggerak ini kan adalah orang-orang terbaik di sekolahnya masing-masing atau di lingkungan, mulai start dari kabupatennya masing-masing. Mereka adalah orang-orang terbaik, mereka disaring berdasarkan uh, pemberkasan yang sangat ketat, mereka mengikuti tes yang juga ketat. Akhirnya akan terfilter orang-orang yang memang sudah, mereka itu sudah punya niat yang sangat kuat sekali untuk mengabdikan diri mereka, jiwa raga mereka untuk kemajuan pendidikan. Kemudian orang-orang yang sudah tersaring ini setelah direkrut, fase pertama itu adalah rekrutmen, kemudian mereka akan memasuki jenjang yang namanya itu pelatihan guru penggerak atau disingkat dengan PGP. Nah, itu tahap keduanya. Mereka akan menjalani pelatihan yang sangat berdisiplin di situ, kemudian mirip-mirip agak-agak militeristik juga sistemnya karena sangat melelahkan, dan juga mereka mengadakan semacam seleksi yang sangat ketat di situ. Nah, kemudian setelah mereka menjalani proses PGP tersebut, lalu mereka akan lahir sebagai guru penggerak. Jadi alumni-alumni PGP tersebut akan lahir sebagai guru penggerak yang sudah ditempa, mental mereka sudah dibentuk, mereka karakternya sudah jadi, kemudian mereka paham gimana caranya berinteraksi dengan siswa, berinteraksi dengan guru-guru yang lain, juga mereka paham untuk membentuk tahapan berikutnya, yaitu menciptakan sebuah komunitas, atau istilah Pak Menteri itu disebut dengan ekosistem. Nah, karena Nusantara ini sangat luas, negara kita sangat besar, di situ ada ratusan, bahkan target pemerintah itu akan muncul ribuan, bahkan ratusan ribu lagi guru penggerak yang akan lahir dari program guru penggerak ini, pelatihan guru penggerak ini. Mereka adalah putra-putri terbaik kita yang harus kita dukung, kita berikan support, dan juga kita berikan mereka panggung untuk benar-benar menampilkan kinerja mereka sebagai orang-orang terbaik di dunia pendidikan. Nah, mereka adalah perwakilan para guru, orang-orang terbaik di tempatnya. Nah, diharapkan dengan komunitas yang terus berkesinambungan ini, entah mereka tumbuh secara organik melalui meeting-meeting jarak jauh atau pelatihan offline, mereka akan terus berkomunikasi dari Sabang sampai Merauke. Mereka pertama itu menjadi wadah pertukaran leadership di situ atau kepemimpinan. Karena mereka kan diharapkan nanti ketika sudah memiliki jam terbang yang cukup, dan mereka akan diangkat menjadi kepala sekolah, kemudian pengawas, dan juga bahkan bisa jadi nanti mereka akan masuk menjadi kepala dinas di tempatnya masing-masing. Nah, ini kan luar biasa. Jadi tidak seperti yang era yang sebelumnya, di mana orang-orang itu dengan mudahnya mereka menjalin kedekatan dengan ya orang-orang di lingkungan, misalnya mohon maaf di level kabupaten misalnya, kemudian main mata atau jilat menjilat sama atasannya, sama bupati dan lain sebagainya, maka mereka akan diangkat menjadi kepala sekolah. Jadi tidak seperti itu permainannya. The game is changing. Jadi permainannya sudah berubah. Sekarang mereka-mereka yang berhak untuk menjadi kepala sekolah, pengawas, dan kepala dinas itu adalah orang-orang yang sudah ditempa melalui program guru penggerak ini. Nah, ini luar biasa karena mereka adalah orang-orang yang betul-betul paham. Mereka bahkan lebih paham daripada profesor-profesor itu. Kemudian yang kedua adalah harapannya mereka itu akan menjadi mentor bagi guru-guru selanjutnya, bagi guru-guru penggerak selanjutnya.
Mereka akan menjadi mentor, mereka sudah uh, senior, bisa dikatakan seperti itu, mereka akan melatih lagi juniornya. Jadi di situ akan tumbuh lagi regenerasi berikutnya. Jadi program itu nggak berhenti, walaupun Pak Nadiem misalnya sudah tidak menjabat lagi di kementerian, maka program guru penggerak akan terus berlanjut. Jadi seperti roda yang terus bergerak terus menerus akan melahirkan guru-guru penggerak lainnya. Ini luar biasa sekali dan itulah memang sentra dari kepemimpinan itu adalah legacy atau meninggalkan warisan bagi generasi berikutnya. Bagaimana menciptakan pemimpin selanjutnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mereka akan menjadi teladan di lingkungannya masing-masing, di ekosistemnya masing-masing. Mereka-mereka adalah orang yang sangat paham tentang sekolah, tentang siswa, tentang dunia pendidikan pada umumnya. Mereka akan menjadi teladan bagi guru-guru lainnya. Guru-guru yang katakanlah mereka belum menjadi guru penggerak. Mereka akan menginspirasi, mereka akan menjadi contoh teladan, bahkan mereka akan bisa membawakan cerita-cerita baru, napas baru, darah segar baru di dunia sekolahnya masing-masing. Nah, semoga dengan lahirnya program guru penggerak akan menggerakkan roda kemajuan di lingkungan pendidikan kita. Semoga tayangan ini bermanfaat dan bisa menjadi bola salju kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.